Marun semahe, sahabat tualaga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini bagian pembacaan kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, kesempatan Engkau beri bagi kami di hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Judul renungan kita di hari ini, dilahirkan kembali. Saudara, dalam pembacaan kita di saat ini kita menemukan istilah dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Satu kali Yesus diundang makan di rumah Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Percakapan terjadi ketika Nikodemus menyebut Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Yesus menjawab, "Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Rupa-rupanya, Nikodemus tidak memahami maksud Yesus. Nikodemus berpikir lahir baru yang dimaksudkan Yesus sama dengan proses kelahiran bayi dari rahim ibunya. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa dilahirkan kembali yang dimaksud olehnya adalah dilahirkan dari Roh Allah. Maksudnya jelas pada ayat 8. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang digerakkan oleh Roh Allah, seperti benda yang digerakkan angin yang tidak kelihatan itu. Orang yang dilahirkan kembali bertindak, berpikir, berucap sesuai tuntunan Roh Allah, bukan karena kehendaknya. Mempercayakan hidupnya diarahkan oleh kehendak Allah. Jadi, jika ada orang yang mengaku sudah lahir baru tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat ironis. Bagian pembacaan kita di hari ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, bahwa lahir baru atau dilahirkan kembali bukanlah hanya slogan semata. Dilahirkan kembali merupakan sebuah gaya hidup yang mencakup perkataan, tindakan, dan pikiran. Dilahirkan kembali bukan hanya sekedar pemanis bibir, tetapi sebuah gaya hidup yang nampak sehari-hari. Kedua, dilahirkan kembali atau lahir baru adalah mempercayakan diri kepada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu hanya dapat ditemukan dalam firman-Nya. Bagi mereka yang dilahirkan kembali, membaca Alkitab dan merenungkannya adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Adalah sesuatu yang juga ironis ketika mengaku lahir baru, tetapi jarang menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Yang ketiga, orang yang lahir baru tentu saja dapat dibuktikan dengan bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Sebagaimana Yesus yang selalu membela orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat, penuh cinta kasih dalam memperlakukan orang lain, atau selalu bertindak dengan kasih-Nya. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang dilahirkan kembali dengan terus bersekutu dengan Tuhan,
lewat saat-saat teduh pribadi. Di dalamnya, kita dapat mencari kehendak Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman-Nya, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang masih Engkau beri bagi kami. Kami percaya bahwa kami semua telah dilahirkan kembali di dalam Engkau. Dan kami memohon tuntunan kuasa Roh-Mu akan mengarahkan kami di dalam perjuangan kehidupan kami selanjutnya di atas muka bumi ini. Amin.